Dan kalau kita tanya kepada Anang Ashanty atau anaknya Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, saya nggak yakin dia paham definisi token, NFT, metaverse, apa namanya, play to earn yang dia canangkan itu. Saya nggak yakin itu mereka paham gitu. Karena kalau play to earn yang main game atau nonton video dapat duit dan sebagainya, itu kan sebenarnya sudah pola-pola lama yang terjadi hari ini dan semuanya penipuan gitu. Selamat pagi semuanya, selamat datang di episode non politik. Jadi semalam itu saya agak kepikiran dengan berita terkait Ustadz Yusuf Mansur, karena anaknya bikin token lalu kemudian dijual ke publik, harganya sempat naik drastis gitu, sampai kemudian sekarang itu turun 60%. Jadi harganya itu sempat 900, lalu kemudian turun sekarang 400 rupiah per tokennya. Lalu dalam situasi seperti sekarang, Ustadz Yusuf Mansur memberikan pernyataan. Pernyataannya kira-kira seperti ini, saya bacakan supaya nggak salah. Tetap doa, minta petunjuk Allah kalau saya, supaya kalau rugi, Allah ikut tanggung jawab. Saya terus terang bingung gitu ya. Dari sekian banyak token yang ada di dunia, kenapa Allah hanya tanggung jawab kepada tokennya anak Ustadz Yusuf Mansur? Dan selain itu, apa hubungannya gitu? Yang bikin token kan si anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa Allah yang harus tanggung jawab? Aneh gitu. Dan saya pikir itu bukan tugas Allah, atau nggak ada tanggung jawab Allah dalam hal ini gitu. Karena dia ngapain ngurusin token? Ya rugi ya urusan masing-masing lah. Mau tanggung jawab sama Allah gimana ceritanya gitu. Ya tapi Ustadz Yusuf Mansur memberikan pernyataan seperti itu, saya paham. Maksudnya kan untuk menenangkan orang-orang yang sudah beli, lalu kemudian tetap mengajak orang lain untuk beli lagi gitu. Supaya apa? Supaya harganya naik gitu. Karena Ustadz Yusuf Mansur ini punya tanggung jawab ketika dia pre-sale di awal. Karena beliau inilah yang mempromosikan token ini. Ya iyalah, token anaknya yang bikin, yang promosiin bapaknya gitu, wajar gitu. Dan di dalam promosi awal-awal itu kan, insya Allah ini bukan hanya to the moon katanya, tapi juga to the heaven. Ini lucu lagi gitu. To the heaven itu masuknya ke surga. Mungkin di surga nanti masuknya tuh pakai tokennya anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Ya nggak ngerti lah. Tapi kemudian sekarang itu kan banyak orang yang mulai berkomentar-komentar negatif dan stres karena harganya turun drastis gitu kan. Yang semula beli 5 juta terus sekarang sisa cuma 2 juta. Banyak yang seperti itu gitu. Tapi bagi saya sebenarnya pola-pola pembuatan token yang dibuat oleh influencer, oleh orang-orang tokoh di Indonesia itu sebenarnya sama gitu. Pada intinya mereka, si pembuat itu, si founder ini sebenarnya tidak paham dengan teknologinya gitu. Sehingga kemudian pola-pola penipuanlah yang terjadi. Ya kalau saya lihat ini sama seperti tokennya Anang Ashanty gitu, yang asik. Yang logonya nggak asik banget. Ada ya logonya kayak tuh, kayak apa ya? Kayak mahasiswa semester 1 baru belajar ngedit gitu. Pokoknya nggak asik banget lah gitu. Nah polanya itu sama gitu. Kenapa banyak orang bertanya kenapa bisa turun, kenapa sampai turun drastis dan sebagainya. Sebenarnya begini, ketika token ini diluncurkan itu kan mirip-mirip saham gitu. Ada pre-sale, sebelum dijual ke publik dijual dulu secara private gitu. Nah harga token milik anaknya Ustadz Yusuf Mansur ini ketika masih di private itu harganya masih Rp331 per tokennya. Jadi dijual ke kalangan tertentu dulu gitu secara private. Lalu kemudian orang-orang beli yang private ini. Nah, naluri kita ketika melihat keuntungan yang cukup besar, ya bayangkan dari 331 naik sampai Rp900 per tokennya. Itu kan udah 3 kali lipat gitu.
ibarat kita beli 10 juta, dapatnya 30 juta hanya dalam beberapa hari. Nah, naluri kita kalau dapat untung ya jual gitu. Nah, orang-orang yang beli private di awalnya sekarang udah untung semua. Karena harganya sempat naik 900 gitu. Mereka mungkin ada yang beli 100 juta, 1 miliar, ya mereka udah untung 3 miliar kalau beli yang 1M gitu. Nah, ketika banyak orang menjual token ini, ya harganya jadi turun gitu. Itu kan hukum ekonomi yang lumrah terjadi untuk semua alat tukar, untuk semua barang-barang, dari mulai cabai, tomat, saham, forex, money changer, semuanya kan sama gitu. Rupiah dolar itu kan sama. Jadi ketika ketika harga itu turun, itu gara-gara orang sudah mulai jual-jualin. Nah, yang beli jarang, makanya turun terus. Itu hukum ekonomi dasar lah. Nah, dan nampaknya itu juga tidak dipahami oleh banyak orang hari ini karena lebih latah kepada teknologi gitu. Karena seperti anaknya Ustadz Yusuf Mansur ini juga bilang, ini kan anak muda ini harus melek teknologi, harus akrab dengan teknologi. Caranya beli token. Ya lagi-lagi gitu, ini sama dengan polanya Anang Ashanty gitu. Token asik itu sama sih. Karena cuma beda target. Kalau anaknya Ustadz Yusuf Mansur ini targetnya anak muda, kalau token asik itu targetnya ibu-ibu. Sama-sama orang yang nggak paham teknologi. Ini kan banyak tuh orang-orang yang beli tokennya asik atau tokennya Anang Ashanty itu kan sampai nanya, ini saya beli 5 juta, sekarang sisa 2 juta. Kok bisa ya? Bahkan kenapa itu turun pun mereka nggak paham gitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Ashanty mengklaim bahwa dirinya sudah mengajari ribuan emak-emak untuk melek investasi. Lawang definisi investasi aja dia nggak paham. Sehingga ketika turun harganya semuanya panik dan bertanya, kok bisa turun ya? Ya lagi-lagi karena memang nggak paham teori dasar ekonomi. Nah, apa yang terjadi kepada anaknya Ustadz Yusuf Mansur? Ini kan jadi kayak keledai gitu. Jatuh di tokennya asik, jatuh lagi di token icon. Kalau asik itu tokennya yang logonya agak kurang asik gitu. Kalau si icon ini logonya jiplak. Jadi emang abal-abal semua gitu. Dan kalau kita tanya kepada Anang Ashanty atau anaknya Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, saya nggak yakin dia paham definisi token, NFT, metaverse, play to earn yang dia canangkan itu. Saya nggak yakin itu mereka paham gitu. Karena kalau play to earn yang main game atau nonton video dapat duit dan sebagainya, itu kan sebenarnya sudah pola-pola lama yang terjadi hari ini dan semuanya penipuan gitu. Ya banyak kan yang aplikasi katanya kalau nonton video nanti kita dapat duit. Tapi sebenarnya nggak ada gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak paham mungkin juga bertanya-tanya, sebenarnya tuh gimana sih aset ini? Gimana sih token ini? Apa sih NFT itu gitu? Ya kalau dari sisi saya seperti ini, token itu kan seperti alat tukar gitu. Jadi kayak mata uang digital gitu ya. Makanya diberi nama masing-masing, ada Bitcoin, Ethereum, Doge, dan ini yang anaknya Yusuf Mansur, Icon gitu. Lalu kemudian Ashanty, ASIC. Ya alat tukar aja, sehingga nantinya ketika kita punya itu bisa kita tukarkan dengan hal lain atau dengan rupiah atau dengan mata uang lainnya. Ya sama seperti rupiah lah gitu sebagai alat tukar. Nah, harganya itu bisa naik turun. Ya lagi-lagi sama seperti mata uang rupiah, dolar, kan naik turun. Nah, cuma bedanya kalau di negara kita di rupiah itu kan pencetakan uangnya itu diatur oleh Bank Indonesia. Diatur. Jadi kita cetak uang tuh nggak suka-suka. Nah, di token itu ada namanya penambangan. Nah, penambangan ini nggak diatur. Ya terserah yang punya gitu. Mau ditambang sebanyak mungkin silahkan. Lawang ini kan cuma kode-kode pemrograman gitu kan.
Nah, apa dampaknya kalau kemudian uang rupiah di Indonesia ini dicetak terus-terusan sama BI dan itu dibolehkan dan bisa-bisa saja, kapan aja bisa nyetak gitu. Sekarang pun bisa gitu. Ya, akhirnya nilai mata uangnya turun gitu. Hal yang sama juga terjadi kepada token-token ini. Ketika penambangannya banyak, nggak dibatasi, semua orang bisa melakukan, atau foundernya bisa menambang sendiri dan menjualnya, ya harganya jadi turun karena kebanyakan. Terus nggak ada yang mau beli juga. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin belum paham tapi pengen ikut tren ini kan demi teknologi, aset-aset digital. Bagi saya jangan latah lah, karena lebih baik kalau memang punya uang, ya beli aset yang memang nampak gitu. Misalkan tanah gitu. Kalau tanah-tanah di desa masih ada tuh yang 100 juta satu petak masih banyak gitu. Atau beli apa? Beli rumah. Beli mobil minimal gitu ya. Mobil itu kan memang harganya turun nanti 3 tahun lagi itu turun. Tapi minimal kan bisa kita pakai, bisa kita rasakan. Nah, kalau tokennya apa gitu? Nggak kita rasakan, dalam 1 minggu harganya udah turun 60%. Padahal mobil aja 4 tahun itu harganya masih turun 20%-an, 30%. Udah kita coba 4 tahun, udah kita rasakan enak gitu kan, kemana-mana jalan sama dia. Jadi nggak masuk akal bagi saya ketika ada orang-orang bikin token dan mereka nggak tahu dengan definisi token itu apa dan tujuan-tujuan mereka bikin token itu gimana. Ya repot jadinya. Kalau saya sebagai orang IT, sebagai orang yang pernah sekolah di pemrograman, saya paham gitu, dan saya kalau mau bikin, saya bisa nyuruh orang untuk bikin. Minimal saya tahu teori-teorinya gitu. Tapi ya ini kan soal tanggung jawab. Ketika ini tidak menguntungkan, ketika ini kemudian nggak jalan, itu kan jadi merusak nama baik saya sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang influencer, yang toko-toko, udahlah. Jalani hidup yang memang menjadi profesi kalian gitu. Jangan nyoba-nyoba hal baru yang kalian nggak pahami, karena ada dalam hadisnya gitu. Ketika sesuatu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya maka tunggulah kehancurannya. Fantadirus sa'ah gitu. Jadi ya sama seperti ini akhirnya gitu. Anaknya Ustadz Yusuf Mansur yang nggak paham, Ustadz Yusuf Mansurnya juga kayaknya juga nggak paham gitu. Sehingga yang dikejar adalah to the moon, to the moon, to the moon. Sampai lupa kepada fundamentalnya. Alasan-alasan bikin token ini apa? Kenapa kemudian ini pede sekali untuk dijual kepada orang selain alasan supaya orang beli apa? Ini harus ada fundamentalnya gitu. Rupiah juga sama. Mata uang kita itu naik turun berdasarkan laporan ekonomi negara ini. Nah, ini token apa? Logiknya apa? Laporannya seperti gimana? Kalau cuma bilang, ini kita punya proyek metaverse, play to earn dan sebagainya. Ya pertanyaannya kembali lagi. Kalian paham nggak metaverse itu apa? Jangan-jangan nggak paham gitu kan. Ya tapi pada akhirnya ini hanya komentar saya sebagai orang desa gitu ya. Ya terserah. Pada intinya investasi atau apapun namanya itu, tanggung jawabnya itu kepada diri kita sendiri. Bukan tanggung jawab Allah, bukan tanggung jawab ustadz atau siapapun, nggak ada gitu. Jadi jauh sebelum memutuskan sesuatu, sebelum mengambil tindakan untuk berinvestasi atau membeli sesuatu, ya yang harus ditanyakan, yang harus siap adalah diri kita sendiri. Sehingga kalau misalkan rugi, itu nggak nyalah-nyalain orang lain, tapi jauh di luar itu, sebelum kita bertransaksi, mestinya kita belajar dulu. Belajarlah, ada waktu, jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru pengen to the moon. Semua itu berproses gitu, semua itu berproses. Jadi ya sama seperti bayi lah, bayi baru lahir nggak mungkin bisa langsung jalan, bisa lari. Dia harus tidur dulu, baring-baring dulu, bolak-balik ngerangkak dulu, baru kemudian berdiri, belajar 1-2 langkah, jatuh dan sebagainya. Nah, token apapun itu, kripto, saham, forex, ya sama gitu. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi kaya mendadak dalam 1 malam atau 1 bulan, 1 minggu dan sebagainya. Karena pada intinya begini, saya
punya teman orang terkaya di Indonesia dan beliau berpesan seperti ini. Alif, bagaimanapun orang kalau kaya itu harus jelas alasannya apa dan harus clear niat awalnya seperti apa, sehingga ketika dia kaya dia tahu gitu, dia awalnya niat kerja seperti ini dan alasan-alasan dia kaya itu ada jelas logis gitu. Itu baru benar, itu kaya yang benar. Tapi kalau kamu tiba-tiba kaya dan kamu nggak tahu kenapa kamu kaya, dan kamu juga nggak tahu kenapa uang itu jadi berlipat-lipat gitu ya, seperti yang dijanjikan to the moon, to the heaven, itu pasti salah gitu. Sehingga kayamu itu pasti kaya yang salah gitu. Karena pada akhirnya, kata beliau, kalaupun ada orang miskin yang diberikan uang sesuai dengan permintaannya, misalkan 1 miliar dikasih gitu ya, itu nggak akan berkembang. Kenapa? Karena dia nggak paham teori dasar ekonomi. Sehingga uang itu akan cepat habis dengan beragam cara. Ya entah judi, entah kena ketipu, entah beli kripto yang nggak jelas fundamentalnya. Ya seperti itu. Jadi ya semoga kesalahan-kesalahan ini tidak diulangi minimal oleh teman-teman subscriber saya gitu ya, yang menjelang 100.000 subscriber. Dan semoga kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.